tercantik, sehat sepanjang hari. Di Indonesia semua pasti terpenuhi. Perawatan lengkap untuk keluarga, dari slimming hingga estetika. Linesan pilihan tepat, estetik dental semua komplit banget. Bedah plastik internis, juga akupunktur, fisioterapi, tubuh makin kuat dan subur. Hati-hati glowing semua di sini. Paket lengkap, hasilnya pasti banget. Keluarga sehat, cantik, percaya diri. Di Linesan hidup makin berarti. Linesan. Lautan tercantik, sehat sepanjang hari. Di Linesan semua pasti terpenuhi. Perawatan lengkap untuk keluarga, dari slimming hingga estetika. Linesan pilihan tepat, estetik dental semua komplit banget. Bedah plastik internis, juga akupunktur, fisioterapi, tubuh makin kuat dan subur. Hati-hati glowing semua di sini. Paket lengkap, hasilnya pasti banget. Keluarga sehat, cantik, percaya diri. Di Linesan hidup makin berarti. Linesan, perawatan sekeluarga, cantik dan sehat sepanjang masa. Bertemu kembali di Tanya Dokter Linesan bersama dengan Dr. Steven Narmada. Dr. Steven, apa kabar? Pagi, Dok. Pagi, Dr. Steven. Kita ketemu lagi di tahun baru, tahun 2026, dengan penampilan pengennya semuanya serba baru. Kaum wanita pastinya menolak tua, menolak segala sesuatu yang pengennya tidak menawan ya, Dok ya. Jadi selalu pengen menawan. Nah, jarang kita bahas, dokter. Biasanya kan kita membahas area-area tertentu ya. Yang kadang-kala sih memang yang kita bahas mengenai liposuction cukup untuk mengatasi double chin atau area dagu, bahkan nanti kita bicara mengenai area pipi ya, Dok. Itu kadang-kala kalau seperti saya kan pakai hijab ya, Dok ya. Mayoritas kan juga banyak sekarang yang udah pada pakai hijab. Itu kan nggak jadi problem gitu ya, dokter ya. Betul, Dok. Nah, kalau semamanya yang nggak pakai hijab baru ini masalah besar ya, Dok. Yang mau saya tanyakan, Dokter Steven, mengenai double chin ini, ada yang orang mengatakan dan banyak sekali dia selalu excuse bahwa ini tuh faktor keturunan. Apakah betul faktor keturunan atau ada faktor yang lain munculnya double chin, Dok? Ya, kalau untuk faktor keturunan itu betul juga, Dok. Jadi untuk ada beberapa orang yang memang deposit lemaknya itu banyak di sini. Di area kita sebut double chin. Cuma nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Bisa juga faktor kan dari lingkungan, memang penambahan berat badan. Itu juga bisa mempengaruhi, dan juga memang faktor penuaan, Dok, atau aging. Karena nanti di double chin ini itu sebetulnya tidak hanya lemak di bawah kulit, Dok. Jadi mungkin ini jarang dibahas nih. Jadi ternyata yang membuat bervolume banyak di area bawah dagu itu ada lemak di bawah kulit yang sebetulnya itu jumlahnya nggak terlalu banyak, Dok. Ternyata berdasarkan penelitian, berdasarkan kita evaluasi berlanjut di MRI pasiennya, itu juga ada lemak di bawah otot platisma. Jadi otot leher itu ada lemak lagi ternyata. Dan juga ada kelenjar yang cukup besar di sini adalah kelenjar subglandula, submandibula. Nah, kelenjar ini yang nanti sejalan dengan usia, lama-lama dia makin turun membesar. Nah, jadi semua area di bawah tulang dagu, kalau dia membesar, saat kita nunduk, itu pasti akan jadi double chin. Jadi pasti akan membentuk masa yang cukup bergelambir, ya? Betul, Dok. Seperti itu. Oke, dokter. Tapi Dok, ini sebetulnya kalau double chin ini fokusnya kita tuh hanya karena memang nggak enak dipandang ya, Dok ya, betul ya, Dok ya. Apalagi kalau ada rubah penampilan. Tadi Dr. Steven sudah menyampaikan, sahabat Linesan, penambahan berat badan gitu ya, Dok ya. Apakah ada pengaruh-pengaruh secara kesehatan, dokter, untuk orang yang memiliki double chin?
Kalau untuk secara kesehatan lebih lanjut sih sebetulnya enggak ya dok ya. Iya. Cuma memang kalau misalnya saya ada double chin, terus ada deposit-deposit lemak di banyak tempat, mungkin juga perlu diperhatikan. Jangan-jangan ada deposit lemak juga di pembuluh darahnya. Kayak Oke, gitu. oke. Berarti sampai kita pertimbangkan bahwa nanti akan mengganggu juga ya dok ya? Ya, betul. Oke. Kalau seumpamanya kayak double chin ini dok, satu kan kadangkala kan juga kayak orang tuh kalau sudah terlihat banget ya dok ya, Ya. jadi nggak bisa dimanipulasi gitu kalau double chin, kecuali yang pakai hijab ya dok ya. Ya. Itu kalau seumpamanya ada masalah lain nggak dok yang akan mengganggu kesehatan? Tadi dokter kan tadi mungkin akan mempengaruhi pembuluh darah sekitarnya, atau seumpamanya orang tuh akan terpengaruh dengan gangguan menelan dan lain-lain dengan adanya penumpukan lemak itu? Sebetulnya sih enggak dok ya. Kecuali kalau memang dia terlalu besar sekali, bulky neck sekali, nah itu memang mungkin bisa rasanya jadi kayak ngorok gitu dok kalau tidur. Jadi masa itu menekan pada saat dia tidur. Nah, jadi seringkali kita sebutnya osnal obstructive sleep apnea. Kayak gitu tuh tampak tuh untuk orang-orang gemuk, lehernya pendek, ini terlalu bulky. Gitu. Itu salah satu yang bisa menyebabkan juga dok. Dok, kalau semuanya untuk double chin ini masih saya tertarik sama double chin dokter. Kalau semuanya tadi karena semuanya tadi dokter bilang penambahan berat badan, terus kiranya dan bukan karena faktor keturunan ya dok ya. Dan orang itu berupaya untuk diet dok. Itu apakah mungkin double chinnya hilang? Pertama diet dulu dok. Betul, itu bisa aja sih dok. Double chin itu bisa akan berkurang, signifikan juga dia. Tapi tadi yang saya bilang ada beberapa yang lemak-lemak di bawah otot kelenjar itu tidak akan berkurang dengan dia diet. Maksudnya benar-benar berkurang, benar-benar shape sekali. Mungkin kalau misalnya dia berat badan turunnya ekstrim, memang berkurang, tapi semua jaringan kulitnya, jaringan tubuhnya akan sagging. Iya, betul, ujung-ujungnya tetap akan tampak sagging, betul dok. Betul. Itu yang paling ditakutkan ya dok gitu. Jadi selain kalau semuanya ini sahabat Lienation, kalau semuanya kita mengatasi permasalahan, sering banget di Klinik Utama Lienation kita membahas mengenai berat badan, bagaimana kita mengatasinya. Nah, efek-efek samping dari penambahan berat badan itu salah satunya juga kalau kita kurang memperhatikan ya dok gitu terhadap ini perubahan berat badan, nggak disertai dengan olahraga, nggak disertai dengan treatment, akhirnya kendor dan harus tetap dilakukan untuk tindakan-tindakan yang akhirnya lifting ya dok, tightening, mengencangkan gitu ya dok. Betul, ya. Dok. Jadi di sini kadang-kala dokter juga melakukan tindakannya double ya dok ya. Iya, betul sekali dok. Iya, tindakan yang untuk double chin itu berikut untuk pengencangannya gitu dok. Mengencangkan, betul. Iya, dok kalau semuanya ini kan kita ada juga di Klinik Utama Lienation tuh dok untuk V-shape gitu ya dok. Dokter melakukan buccal fat removal dan juga lipo pipi dan juga double chin. Boleh dokter Steven jelaskan? Oke, saya ceritain mungkin nanti kalau ada di gambar nih dok bisa lebih kelihatan. Nah, jadi untuk double chin sendiri itu ada berbagai macam treatment dok. Paling pertama ya memang kontrol makanan dok, kurangi berat badan dulu. Karena pasti dengan berat badan turun, volume juga akan mulai berkurang. Oke, ini boleh stop, bisa kelihatan di sini. Iya. Ya ini stop. Nah, stop di sini. Nah ini mungkin bisa dihilangkan. Nah, ini gambaran pasien yang sudah kita lakukan operasi ya dok. Ini kelihatan nih double chin nih dok. Nah, ini sebelum dioperasi. Jadi yang kita lakukan ini adalah tadi kombinasi antara lemak di bawah kulit itu dengan liposuction. Saya kan kecil, titik kecil di sini sama di sini. Terus kita juga sedot lemak di area pipi. Dan juga karena ini cukup bulky, ini kita lakukan buccal fat removal. Buccal fat removal itu nggak bisa disedot dengan sedot lemak tuh, tapi sayatan dari dalam mulut, kurang lebih 5 mili sampai 1 cm, lemaknya dikeluarin, ini disedot, dan ini juga disedot, jadi jaulannya lebih tegas. Nah, ini cukup tindakan yang tidak terlalu invasif karena sayatannya kecil. Tapi kalau misalnya di sini, nanti saya akan jelaskan, di sini selain ada lemak di bawah kulit, di sini juga ada lemak di bawah otot nih dok. Boleh slide lagi?
Nah, slide lagi, terus, lanjut lagi. Ya, nah ini yang tadi saya bilang dok. Jadi ini dagu kita nih sebetulnya. Nah dagu kita semua ini harusnya kalau kita masih muda, ini kelenjar submandibula, di sini adalah otot. Nah sejalan dengan usia, kelenjar ini lama-lama makin membesar dan turun. Nah di sini. Begitu juga ototnya menebal. Makanya selain di bawah kulit, ternyata struktur-struktur ini juga membesar nih dok. Jadi kalau kita hanya lipo saja, sementara ini cukup membesar, hasilnya biasanya tidak akan optimal. Nah apa yang dilakukan? Biasanya kelenjar yang menonjol lebih dari garis dagu sama ototnya itu bisa kita kecilkan. Boleh slide lagi? Nah, lanjut lagi, lanjut terusin. Terus, oke, stop. Nah, bang tadi yang tadi. Nah, eh, maju lagi, maju lagi. Ya, ya stop. Nah, ini kalau dokter lihat, ini waktu masih muda, kita seperti ini dok semua. Mungkin kalau dokter punya anak masih usianya 10 tahun, yang eh, masih remaja, itu biasa dagunya bagus banget nih kayak gini. Dan kita bisa lihat, lemak di bawah kulit pun masih sedikit. Ya. Nah, sedangkan dengan usia masuk 20-30, nah di sini nih. Nah, di sini kalau terlihat kan ada kendur nih. Ternyata di sini, ini ada lemak di bawah kulit. Kalau yang garis ini adalah otot platisma nih dok. Nah, yang bisa disedot itu adalah lemak di bawah kulit aja nih. Tapi lemak di bawah otot platisma ini itu tidak bisa disedot. Nah, inilah kelenjar dari submandibulanya. Jadi kalau teman-teman atau mungkin sejawat dokter yang mau ngecilin double chin dengan tindakan mesoterapi, itu yang disasar hanya yang ini. Jadi hanya lemak di bawah kulit. Nah, kalau itu pasiennya mayoritas lemak di bawah kulitnya banyak, hasilnya mungkin cukup signifikan. Nah, tapi bayangkan kalau nanti dokter, kita ketemu pasien yang tipe C sama D. Betul. Nah, ini misalnya kita sedot lemak di bawah kulitnya, dia masih lemak di bawah ototnya, ini masih tebal nih dok. Ya. Terus jika kelenjarnya, yang ini, yang tadi awalnya kelenjar itu di atas, lama-lama turun. Jadi, kalau untuk pasien yang seperti ini, kita sedot saja, hasilnya biasanya nggak optimal. Jadi harus diapain? Lemak di bawah ini ya dibuang, kelenjarnya juga dikecilin dok. Baru hasilnya benar-benar bisa shape. Terus otot platismanya itu dikencangkan. Nah, jadi liposuction itu idealnya hanya untuk yang lemak-lemak di bawah kulitnya cukup besar. Gitu. Slide lagi. Nah, stop. Nah, ini mungkin lebih jelas nih dok, arah pembicaraan kita yang tadi dokter sebutkan. Bakal fat. Jadi saya jelaskan nih, namanya kalau ke dokter itu pasti ujung-ujungnya anatomi. Nah, ini adalah lokasi bakal fat nih dok. Jadi dia pas di samping sudut bibir. Nah, lemak ini itu juga tidak bisa disuntik mesoterapi, tidak bisa disedot. Karena kenapa? Letaknya dalam, itu letaknya di bawah otot. Jadi, ini lemaknya cukup besar. Gimana cara ngeluarinnya? Jadi melalui sayatan dalam kecil dari rongga mulut, itu lemaknya ini kita buang. Nah, itu akan memberikan shaping di area ini. Sama seperti dokter mau kempotkan. Nah, itulah area bakal fat. Nah, liposuction itu hanya menyedot lemak-lemak di bawah kulit. Begitu juga liposuction hanya menyedot lemak-lemak di bawah kulit yang ini nih. Tapi lemak di bawah otot platisma ini ataupun kelenjar ini itu nggak bisa disedot dengan liposuction dok. Gitu, makanya orang ada yang, kok saya udah liposuction, ngecil tapi hasilnya nggak signifikan. Kalau saya nekuk, kok masih ada gelambir-gelambir, masih ada nonjol. Nah, biang keroknya adalah kelenjar ini sama lemak di bawah otot ini dok. Gitu. Iya. Dok, ini kan tadi dokter bilang kan juga dengan bertambahnya usia ya dok ya. Betul. Jadi treatmentnya atau tindakannya pasti akan berbeda juga ya dok ya. Betul, dok. Nah, dokter biasanya yang paling sekali dokter tangani itu dari mulai usia berapa untuk tadi dok? Khususnya yang punya pengaruh apalagi yang remaja-remaja untuk double chin. Dan saya lihat ya dok ya, sebetulnya kalau struktur tulang yang mandibula ya dok ya, itu juga sangat berpengaruh ya dok ya pada saat kita sudah koreksi double chin-nya. Ya, betul dok. Kalau saran dokter sebetulnya kalau semuanya disarankan gitu dok, kalau yang sampai tadi
dia sudah mulai diet dan lain-lain dan ternyata tidak sampai gitu dok ya, terlihat bahwa double chin-nya itu mengecil, itu dokter sarankan di usia berapa untuk ini langsung kita. Sebetulnya semua prosedur estetik ini baiknya Iya. di usia 17 tahun ke atas sih dok. Berarti itu standar operasional Ya, yang betul. sangat-sangat safety ya dok ya? Ya betul dok. Oke, jadi yang masih muda-muda sabar dulu, walaupun itu mungkin karena tadi ya dok ya ada faktor keturunan, jadi betul. apa namanya, mungkin persiapannya untuk subordination itu sudah usia yang bisa memutuskan sendiri ya dok Ya, ya. Kalau betul. di atas 17, 18 tahun itu kan subordination sudah bisa memutuskan sendiri bahwa itu perlu atau tidak dok. Biasanya yang paling ditanyakan adalah apakah pada saat habis kita melakukan untuk koreksi double chin, apakah itu memang kita koreksinya cukup satu kali saja dengan perjalanan usia yang kita terus melaju ini? Oke, nah untuk double chin, sorry tadi saya lupa menjelaskan, double chin ini bisa aja terjadi pada orang-orang yang dagunya pendek dok. Jadi kalau dagunya pendek, proyeksi dagunya kurang, otomatis tarikan kulit ke depannya kurang, sehingga kulitnya lebih bergelambir nih, kayak gitu. Jadi kita memang harus analisa dulu nih, penyebab double chin, apakah satu dagunya pendek, atau dagunya udah cukup proyeksi tapi lemak di bawah kulitnya tebal, atau memang lemak-lemak tadi itu dok. Untuk orang-orang yang ekstrim obesnya, memang lemak-lemak di bawah otot itu semua biasanya membesar, kayak gitu. Nah, untuk tindakannya cukup sekali sebetulnya. Dengan operasi yang memang kita lakukan dengan tepat, misalnya nih, dagunya pendek, terus lemak di bawah kulitnya banyak. Nah, paling idealnya dagunya kita tambah proyeksinya bisa dengan implan atau orthodontic surgery, lemak di bawah kulitnya disedot. Itu hasilnya signifikan. Tapi kalau misalnya dagunya udah bagus nih, lemak di bawah kulitnya dipegang tipis, tapi pada saat dia nunduk begini, kok masih ada kayak massa bulky di situ. Nah, jawabannya bukan sedot lemak, atau bukan filler, atau bukan nambah proyeksi dagu, tapi deep neck lift. Jadi lemak di bawah otot sama kelenjar-kelenjar itu kita kecilin. Jadi untuk double chin ini sendiri juga kita lihat nih case by case-nya, penyebabnya apa. Memang mostly paling banyak itu kalau yang usia-usia muda biasanya karena lemak di bawah kulit. Gitu dok. Itu bisa dengan sekali tindakan liposuction hasilnya cukup optimal. Nah, liposuction kita lakukan tuh area dagu, area pipi di sini. Nah, tapi kalau misalnya ternyata emang buccal fat-nya itu membesar, nah itu kita bisa kombinasi dengan lemak di bawah otot buccal-nya itu kita buang dok. Jadi hasilnya tirusnya akan signifikan. Oke. Dok, kalau semuanya tadi ya dok ya, kalau kita lihat gitu, apa namanya, struktur ya, dokter bilang gitu bahwa kita juga ada struktur wajah, kita juga bisa apa dok, dalam arti kata sekarang perkembangan dunia estetika itu apapun pengennya lebih profesional ya dok ya gitu. Apalagi dokter tadi bilang gitu, yang di pipi ini sangat ini ya dok ya, untuk massa lemak di pipi atau lemak yang di pipi itu sangat deep gitu ya dok ya? Ya, kalau untuk buccal fat deep. Nah, kadang-kala kan juga betul kata dokter, kita pengennya tindakannya itu nggak begitu terlalu kayak invasif ya dok ya, tindakan bedah-bedah saja gitu. Istilahnya kadang-kala kita ada dengan device itu kan kita juga ada tindakan-tindakan lain dan ternyata yang dokter sampaikan ini keberhasilannya memang ya mau tidak mau lebih tepatnya dengan tindakan operatif ya dokter ya gitu. Sekali, dok. Walaupun sekarang device itu kan banyak banget ya dok ya, promosi device, bahkan sekali treatment tuh ada loh dok, yang sekali treatment aja itu puluhan juta dok untuk untuk kita bisa V-shape gitu dok, yang sangat-sangat digandrungi gitu, siapapun pengen itu. Dan kalau dokter lihat gitu mungkin gitu dok ya, dengan apa yang dokter mau lakukan tadi, tindakan-tindakan surgery-nya, dan bisa long term, sebetulnya ini bisa dijadikan suatu alternatif untuk kita itu sekali, tadi ya dok ya, kita secara budgeting nih subordination bisa sangat-sangat affordable lah, bisa sangat-sangat menghemat daripada tindakan-tindakan yang tidak dilakukan secara operatif ya dok ya. Kalau dokter menjelaskan secara struktur anatominya kita. Seringkali memang device-device itu biasanya pintu masuk untuk orang-orang yang memang awalnya takut dengan surgery dok. Iya betul. Cuma tidak jarang memang saat kita melakukan operasi itu pasti mereka rata-rata, dok saya udah coba meso, saya udah coba tarik benang, saya udah coba device. Ya saya nggak usah sebut mereknya yang mahal-mahal sekali itu, betul, dok. Yang ditembak sini tembak sana, hasilnya bilang nggak signifikan.
paling nambah ya 10-15%, Betul, naik betul. sedikit, nggak lama lurus lagi. Kenapa? Karena semua device itu kan prinsipnya dia memberikan energi ke Iya. lapisan di bawah kulit. Ada juga yang lapisan di bawah otot dia bisa mengurangi sedikit lemak, melisiskan, ataupun memberikan efek panas sehingga tightening. Cuma efek tightening itu dengan efek panas atau energi tadi biasanya nggak terlalu signifikan, dok. Iya, Dokter iya. nggak pernah melihat orang dengan menggunakan device dari kendur sekali tiba-tiba jadi kencang. Itu nggak mungkin. Iya, iya. Nah, kayak gitu. Iya, mungkin dok, kalau Hmm. foto before and after-nya aja. Iya. Before and after-nya aja. Dan ya itu kan namanya kita sekarang kan udah dunia digital. Ini kan Iya, iya. promosinya sangat, Betul. apa dok, sangat kompetitor ya. Jadi Iya. kalau menurut saya kadangkala juga setelah dapat penjelasan dari Dokter Steven ya bijak-bijak lah yang mungkin teman-teman semua nih yang nonton di acaranya Tanya Dokter Lination. Pastinya kita memberikan edukasi dan Dokter Steven itu kalau saya bisa menggaransi bahwa beliau adalah sosok yang enak banget untuk diajak berdiskusi. Jadi kalau semuanya mau konsultasi, silakan konsultasi dulu di Klinik Utama Lination dan Dokter Steven juga untuk yang acara hari ini dok apresiasinya juga ada free konsultasi untuk Dokter Steven ya. Nilainya nggak usah disebutin tapi teman-teman tahu ya kalau konsultasi sama yang ahli di bidangnya itu pasti sangat berkesan. Dokter, kalau sumamanya untuk yang tadi dok, tindakan dokter untuk yang masih muda atau yang sudah seperti usia-usia saya gitu dok ya, karena kalau saya sebetulnya tidak ada double chin, tapi pastinya tadi dok ya, sudah longsor lah gitu ya dok ya. Walaupun memang ada waktu sempat itu dok, ada syarat-syarat tersendiri ya dok ya, untuk dilakukan artinya tindakan-tindakan secara estetik oleh dokter bedah itu untuk yang karena faktor usia ya dok. Ya, betul dok. Karena tadi dokter juga bilang di mana faktor usia itu banyak sekali kompartemen yang memang mau tidak mau tuh secara fisiologis memang turun ya dok ya. Betul. Nah kalau semuanya dok, kan biasanya kalau bertambahnya usia tadi sudah banyak problem ya dok untuk mengatasi kayak saggingnya ini dok. Apalagi sudah terjadi seperti smilan dan lain-lain ya dok ya gitu. Ini dokter, kalau tadi dokter lakukan buccal fat. Nah, kalau semuanya yang udah usia-usia seperti saya yang sudah sangat-sangat turun gitu ya dok ya, itu apakah tindakannya juga dokter sama dok seperti tadi? Tindakannya sama dengan operasi yang atau tindakan operatif yang untuk buccal fat itu dok? Oh, oke. Nah, lifting gitu untuk kita pengen lifting gitu dokter? Kalau misalnya buccal fat itu kita ngurangin volume aja dok. Jadi efek liftingnya sangat-sangat kurang, tapi efek volume tirusnya iya. Nah kalau buccal fat itu yang agak cabi, dia akan shape. Tapi kulit yang udah kendur itu nggak bakal naik tuh. Jadi memang kalau untuk orang tua yang biasa usia 40-50 ke atas, yang memang sudah sagging dan buccal fat hipertrofi atau membesar, biasa kita selain ambil buccal fatnya, itu kombinasi dengan facelift tuh. Nah, begitu juga kalau orang facelift tapi buccal fatnya besar, dikencengin dia tetap akan cabi di sininya. Nah, itu biasanya saat kita facelift kan kita bisa ngeliat tuh, oh buccal fatnya bisa nonjol, itu bisa kita ambil sekalian tuh. Jadi selain dia kenceng, dia juga shaping di sini. Nah, biasanya kalau pada orang tua, wajah ada juga leher. Leher ini cukup penting nih dok. Leher ini disebut juga sekarang trennya adalah facelift terbaru atau facelift kedua. Kenapa? Karena wajah kenceng, tapi kalau lehernya gelambir kendur 2 garis, nah itu juga bisa kita koreksi. Jadi kita lakukan dengan neck lift. Neck lift tadi yang tadi sayatan di bawah dagu, kurang lebih 3-4 cm. Nanti lemak-lemak yang tadi, yang kelenjarnya kendur, lemak-lemak yang di bawahnya itu tebal, itu bisa kita buang, kita kurangin. Lalu otot yang platisma atau otot yang kalau dokter lihat orang tua tuh yang ada 2 garis. Nah otot itu dijahit, dikencangkan di tengah. Jadi ini akan kencang. Terus kalau dia gelambir di sini juga akan dikencangkan di bawah dagu. Jadi memang hasilnya cukup signifikan, tapi tidak merubah wajah, hanya membuat versi yang lebih baik terhadap diri pasien aja dok. Kayak gitu. Iya, betul. Sangat bermanfaat ya penjelasan dari Dokter Steven. Bahkan saya sendiri terus terang ya dok, karena memang awam lah tindakan bedah ini ya dok ya, karena Dokter Steven pastinya setiap personal ya dok ya, setiap case pada orang-orang tertentu itu kan pasti berbeda ya dok ya. Iya betul sekali dok. Nah ada yang dok maaf struktur tulang ini sendiri ada yang istilahnya tajam ya dok ya untuk tulang cheeknya ya dok ya gitu ya.
Jadi istilahnya tertolong katanya dok ya untuk tidak begitu longsor. Nah, Ya, kalau betul. semama yang tulang pipinya ini agak masuk, itu kan juga perlu koreksi yang lebih lagi ya dok ya. betul Dok, sekali. ada pertanyaan kemarin, ada yang pasien yang datang ke sini. Tapi istilahnya konsultasi ya dok ya, konsultasi masih di depan, masih melihat mungkin men-screening ya sebelum ketemu sama dokter Steven. Padahal kemarin dokter Steven juga praktek ya. Dokter Steven itu dia tanya, kalau semuanya habis liposuction terus ada transfer lemak itu bisa kalau semuanya yang tadi dok, semuanya dari liposuction biasanya kan semuanya orang kan taunya disedot ya dok ya. Dan apakah bisa ditransfer ke area lain gitu dok? Nah ya, yang bagus banget dok. Jadi liposuction itu lemak adalah sel yang memang kita produksi terus. Nah di lemak itu ternyata ada stem cell-nya dok di situ. Jadi stem cell itu sekarang bisa diambil dari darah, sumsum tulang atau dari lemak kita sendiri atau dari tali pusat bayi. Nah cuma yang ingin dari tubuh kita sendiri, mostly stem cell kita ambil bisa dari lemak. Nah lemak yang sudah diambil, nanti kita bisa olah tuh dok. Nah lemak yang diolah itu bisa diubah menjadi berbagai macam ukuran. Ada ukuran yang buat mengisi volume wajah kita. Jadi misalnya pasien nggak mau filler, nggak mau bendasing, nah itu pakai lemak. Kita isi-isiin daerah situ untuk mengisi volume. Begitu juga lemak itu juga kita bisa pecah menjadi satuan terkecil, itu namanya nanofat. Nah, nanofat itu banyak faktor pertumbuhan. Bahkan kita sekarang di Linisem udah bisa dok, itu mengubah menjadi SVF. Apa itu SVF? SVF itu adalah stromal vascular fraction yang mengandung stem cell. Jadi benar-benar stem cell. Jadi bukan stem cell yang diambil dari darah kuda, dari pohon, dari kucing, dan lain-lain. Ini benar-benar stem cell yang memang lemak itu kita olah, nanti cuma paling dapat sekitar 1-2 cc. Nah, stem cell itu bisa kita masukkan ke permukaan kulit wajah. Jadi benar-benar regenerasi. Jadi kalau ditanya DNA salmon, PRP, nah stem cell ini semua di atas itu. Jadi lemaknya itu dibanding hilang, nggak bersisa kita buang, nanti bisa kita olah dok. Jadi rejuvenasi dari permukaan kulit wajahnya. Itu hasilnya cukup signifikan untuk kerutan, untuk melasma, untuk flek, untuk kulit yang kering. Bahkan stem cell ini pun kita pakai juga untuk luka-luka yang susah sembuh. Jadi luka susah sembuh kalau kita injek stem cell dia akan merangsang faktor pertumbuhannya signifikan. Oke. Gitu. Jadi yang biasanya kita cuma tahu gitu dok ya, stem cell ini mungkin tadi dokter sudah banyak jelaskan, ternyata dari lemak kita sendiri itu bisa dirubah sebagai stem cell yang nantinya mungkin ya tadi dok ya kalau dikatakan bisa ditransfer gitu ya dok ya gitu, bahkan yang tadi dokter sampaikan bahwa ini bisa menjadi growth factor juga ya dok ya, betul. untuk di area-area mana saja dok kira-kira dok? Stem cell itu bisa dimasukkan sebetulnya secara infus dok. Cuma memang kalau yang infus itu memang kita butuh yang ratusan juta sel, itu biasanya memang kita kerjasama dengan lab, nanti hasil lemak sedotnya itu kita kembangbiakan di lab. Nah tapi yang kalau kita SVF atau sebutnya stromal vascular fraction itu memang ada stem cellnya, tapi jumlahnya memang nggak sesignifikan kita pengen ratusan juta sel. Nah itu bisa disuntikin di mana aja, di wajah bisa, di lutut bisa, untuk area-area yang tumis pas sakit pun juga bisa. Jadi untuk itu regenerasi dok sifatnya. Oke dok. Oke dok, berarti kita nggak usah khawatir ya dok ya, maaf ya, kita kan sering juga berapa kali membahas dengan dokter Steven mengenai liposuction ya, bukan cuma area-area yang sedang kita fokuskan pada area wajah ataupun dagu saat ini, tapi area tubuh yang luas. Berarti itu masih bisa dimanfaatkan ya dok ya? Betul sekali dok, betul. Bahkan memang untuk area-area misalnya perutnya besar, payudaranya kosong, nah itu lemak dari perut bisa kita transfer ke payudara. Atau bisa juga kita transfer ke bokong samping, itu juga bisa. Betul. Nah itu kemarin yang dok, pasien yang kemarin itu datang itu dok, yang awalnya itu dia menanyakan apakah mungkin gitu dengan tindakan liposuction itu transfer ke payudara, jawabannya mungkin ya dok? Mungkin dok. Cuma bedanya fat ini, kalau fat transfer itu pasti ada lemak yang diserap dok. Jadi mungkin nggak butuh sekali. Butuh touch up setelah 3-6 bulan, lemak itu mungkin akan menyusut tuh. Kisaran 35-40%, bahkan bisa sampai 60%. Tergantung pola hidup. Nah, kalau untuk di wajah, biasanya dia lebih bertahan. Tapi kalau untuk area breast, area bokong, biasanya lemak yang bertahan itu mungkin sekitar 35-40%. Jadi mungkin butuh ada touch up kedua. Kayak gitu. Tapi setiap dilakukan fat graft, seperti yang tadi saya bilang, tidak hanya volumenya aja yang nambah, tapi kualitas jaringannya bagus. Kenapa? Karena di fat itu ada stem cell-nya, dok, sebetulnya.
Oke. gitu. Oke. Jadi untuk kemarin nih kakak yang konsultasi ke sini ya, sempat ngobrol sebetulnya ya, belum konsultasi ketemu sama dokter Steven. Jawabannya mudah-mudahan ngikutin acara kali ini dan pastinya ditunggu untuk langsung konsultasi sama yang expertnya seperti dokter Steven. Dokter Steven prakteknya 1 minggu 3 kali ya di sini. 4 kali dok, 4 Senin kali? sampai Kamis dok. Oh iya betul ya, Senin sampai Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tapi karena dokter lebih banyak tindakan-tindakan operasi, jadi kadang-kala ketemu di ruang prakteknya Iya betul dok. sebentar ya dok ya. Karena seperti kemarin juga konsultasi sebentar langsung ada tindakan operasi ya dok. Dokter melihat perkembangan dari tahun ke tahun untuk teknik yang dokter kuasai dokter pada saat melakukan tindakan yang khususnya liposuction, kehati-hatiannya untuk liposuction area mana dok? Sebetulnya semua liposuction itu harus kerjakan hati-hati ya dok. Gitu ya dok ya? Iya, mau area. Maafin dokter, maafin. Karena ada yang bilang kalau area dagu tuh katanya area yang paling mudah gitu, seperti double chin gitu. Itu bagaimana menurut dokter? Itu sebenarnya enggak juga dok. Enggak juga ya? Kalau teman-teman ngeliat iklan di TV, mungkin mohon maaf yang mengerjakan bukan dokter bedah plastik. Mungkin dokter lain yang bahkan bukan spesialis ataupun tenaga kesehatan yang bukan dokter. Itu seringkali satu mengerjakan liposuction, itu kan kita ada kedalaman ini dok. Kalau dia tidak mengetahui secara detail, oh ternyata lemaknya itu yang bikin tebal bukan lemak di bawah kulit. Lemak di bawah kulitnya sedikit, lemak di bawah ototnya banyak. Nah, dia ngerasa, kok masih gede terus nih. Disedotlah sebanyak-banyaknya. Yang terjadi apa? Lemak di bawah kulitnya habis, tapi harusnya lemak yang tetap ada jadi bantalan, itu disikat juga tuh dok. Yang terjadi apa? Dagunya akan gerenjel-gerenjel kayak dekok-dekok kayak gitu. Nah, itu yang pertama tuh. Dokter, akankah pulih si gerenjel-gerenjel Iya, itu? gerenjel-gerenjel. Itu Akankah pulih? enggak dok biasanya. Enggak. Mungkin Menetap. akan berkurang, tapi tetap masih akan ada gerenjel yang signifikan biasanya. Makanya sedot lemak di bawah dagu tuh pasien berpasien. Tadi yang saya bilang, nggak semua cocok dengan sedot lemak di bawah dagu. Apalagi yang agresif sekali dok. Terus itu kan kita liposuction itu blind dok sebetulnya. Blind itu apa? Ekspertis seorang dokter atau pengalaman dokter itu akan menggunakan jari jemari. Dia akan melihatnya kedalamannya udah kedalaman kah? Terlalu dangkal kah? Nah, untuk orang yang tidak pengalaman, saat dia masuk terlalu dalam, kan struktur di lehernya banyak dok. Ada trakea, ada pembuluh darah besar. Jadi kalau kedalaman pun akan berbahaya gitu dok. Jadi semua liposuction itu harus dikerjakan dengan hati-hati. Begitu juga lengan. Lengan kalau kedalaman akan ada pembuluh darah sama saraf perut. Kalau kedalaman bisa kena hati, usus, dan lain-lain. Jadi memang semua liposuction nggak bisa, oh ini paling gampang, dan lain-lain. Semua ada resikonya dok. Nah, risiko itu akan berkurang kalau dikerjakan oleh orang yang berkompeten. Iya, betul dokter Steven. Karena saya pernah gitu dokter ya, gitu membaca artikel yang mungkin teman-teman harus hati-hati juga informasi ini harus kita saring dan konsultasilah terlebih dahulu. Jadi katanya liposuction untuk double chin ini hanya, maafin ya dokter ya, karena memang kan saya informasinya saya dari baca gitu ya. Hanya sayatan kecil yang bahkan tidak perlu dijahit. Seperti itu dok informasinya. Dan seperti tadi yang dikatakan dokter Steven ya, memang betul ya teman-teman, banyak hal-hal yang blind yang kita sendiri tidak tahu. Sudah datang saja sama ahlinya, bahkan 4 kali dalam 1 minggu dokter Steven praktek di Klinik Utama Melination. Tapi tentunya jangan lupa hubungin CS-CS kita juga supaya tahu di mana dokter Steven saat itu sedang ada mungkin operasi dan supaya tidak menunggu. Nah yang paling menarik nih dok, kan kita udah mau nih bulan Februari itu ada Valentine Day ya, betul, hari kasih sayang, di mana dokter Steven tuh berkasih sayang sama kita ini pakai kita bujuk-bujuk sahabat Melination. Jadi awal tahun kemarin kita ngebujukin dokter Steven untuk memberikan bagaimana pada saat penampilan kita di tahun baru ya dok ya, menawan, apalagi hari penuh kasih sayang, itu ada promo spesial. Silahkan pokoknya buka IG-nya lination.id, pantengin itu di situ karena berakhirnya di tanggal 14 ya. Jadi ada khususnya ini kan tindakan buccal fat removal dokter. Betul. Kalau saya baca itu dengan lipo pipi dan double chin yang dokter berikan spesial. Jadi ayo teman-teman sebelum tanggal 14 Februari sebentar lagi, karena ini sudah
tanggal 10, jadi waktunya 4 hari lagi, yuk buruan ke klinik utama Linsen, yang pastinya apalagi yang sudah dapat voucher nih dokter, jadi kita akan memberikan voucher, yang hari ini tuh vouchernya free konsultasi dokter ya, betul ya, dan ada gift voucher, ini spesial potongan 50.000 dokter, boleh treatment apapun sebetulnya, untuk yang ini spesial sekarang, di tahun 2026 itu di klinik utama Lination, dan juga kita memberikan juga untuk facial wash all variant type ya. Nah teman-teman yang ada di studio, apakah sudah ada pertanyaan? Silakan. Kita pertanyaan dulu Boleh, ya. Dok. Dari KJPG 5452, kalau liposuction double chin itu pakai teknik apa ya dok? Oke. Kalau liposuction double chin itu kita menggunakan teknik yang kita pakai alat khusus dok, power assisted liposuction dengan sayatannya kecil, nanti akan ada 3 titik. Nanti pasien lebih nyaman memang dalam kondisi sedasi dok. Sedasi itu dibikin tidur, jadi bukan bius total. Jadi nanti kita akan masukkan cairan pemesannya itu, kemudian kita akan masukkan kanul kecil yang ukurannya cuma 1,5 mili, jadi makanya sayatan kecil. Lalu kita masukkan kanul itu dihubungkan dengan mesin khusus, nah lemak itu akan disedot dok, disedot semuanya. Jadi disedot secara merata. Iya dok. Kemudian setelahnya baru jahitan titik, benar yang dokter bilang, bisa dijahit bisa enggak. Kemudian lalu dipasang compression garment. Oh iya Gitu. betul ya dok Nah, ya. Itu. Cuma di Lination ini saya tidak hanya nyedot di sini dok. Biasa orang yang double chin di sini juga agak besar nih. Iya. Jadi liposuction kita lakukan selain di sini itu juga area pipi. Nah jadi akan lebih shape. Kalau memang ternyata lemak di buccal fatnya besar, nah saat itu juga kita bisa ngambil lemak di bawah lemak buccal fatnya dengan sayatan kecil di dalam mulut. Itu sayatannya cuma 5 mili, pengerjaan juga cuma sebentar, sensasi pemulihan cepat, bebas langsung makan minum, nggak perlu pantangan-pantangan makan, karena lukanya sangat kecil dan itu dijahit. Jadi sensasinya mungkin kayak sariawan kecil aja dok, dan bahkan tidak terlalu nyeri dibandingkan sariawan. Gitu. Dok kalau tadi orang tuh ekspektasinya kan pengen langsung kelihatan, dokter jawab iya ya, langsung akan kelihatan pada saat pemulihan. Biasanya recovery-nya berapa lama dok? Nah, kalau secara hasil setelah tindakan dok? Pertanyaan bagus dok. Jadi sesaat sudah operasi pasti akan kelihatan lebih kecil. Tapi hari kedua ketiga biasa pasien akan bengkak dulu nih dok. Nah bengkak dulu itulah justru ruangan-ruangan kosong yang lemaknya sudah kita ambil, pasien harus pakai korset. Tujuan supaya apa? Supaya kulit yang gelambir itu nempel dengan otot di atasnya dan bengkaknya berkurang. Seminggu biasanya sudah hilang 50-60%. 2 minggu ya 2 minggu sudah 70-80%. Hasilnya akan lebih kelihatan tampak. Natural itu biasa 4-6 minggu dok. Jadi makin hari makin shaping gitu. Jadi kalau ditanya dok, minggu ini saya udah kecil nih, bisa lebih kecil nggak? Iya masih bisa lebih kecil lagi. Nanti setelah 4-6 minggu. Iya, Gitu. asal tadi ya dok ya konsisten tuh dipakai ya dok ya. Iya betul. Karena itu tadi dokter Steven itu korset itu memang sangat-sangat membantu sekali, dan itu adalah salah satu tools atau alat di mana menyempurnakan hasil daripada tindakan liposuction ini sobat Lination. Kak Citra ada pertanyaan yang lain? Ada dari Puspita 18, untuk penyembuhan setelah operasi buccal fat berapa lama ya dok? Apakah perlu menggunakan korset wajah? Ya, tadi untuk penyembuhannya sebetulnya kalau luka di dalam mulut itu biasa 5 hari juga udah kering dok. Gitu, dan benangnya juga copot sendiri. Jadi nggak perlu kita buka-buka, nanti copot sendiri, ketahuan pun nggak apa-apa sebetulnya. Terus korset korset itu penting tetap digunakan. Karena seringkali setelah buccal fat, pasien tidak menggunakan korset, nanti lemak yang sudah kebuang itu kan ada ruangan kosong. Nanti suka keisi sama cairan, seroma, dan lain-lain. Makanya beberapa klinik yang melakukan buccal fat tanpa korset, hasilnya pun biasanya nggak akan signifikan dengan baik dok gitu. Bisa aja timbul berbagai efek-efek samping, bengkaknya lama, kayak gitu. Jadi memang betul korset sebaiknya digunakan seminggu sesering mungkin, seminggu pertama. Nanti setelahnya hanya pas malam hari aja, kurang lebih 3 mingguan dok gitu. Iya, dok biasanya kalau habis lakukan tindakan pada dokter Steven, itu pasien perlu kunjungan ulang untuk kontrol? Pasti, sama dokter? betul. Biasanya jarak berapa lama dok? Kalau liposuction biasanya setelah 2-3 hari pasca liposuction, kemudian setelah seminggu dok. Nggak ada mengganggu untuk proses menelan dan lain-lain ya dok ya?
Enggak sih liposuction biasanya. yang double chin ini? Enggak ya Enggak. dok ya? Karena Dan kita lakukannya benar-benar di bawah kulit aja, Dok. dok, ada yang tanya realistisnya skala sakitnya gimana? Kalau skala sakitnya saat pengerjaan hampir pasti nggak sakit karena pengerjaan Iya. dengan bius tidur. Jadi Iya. ibaratnya ngantuk, pengerjaan, bangun-bangun udah pasang korset. Mhm. Rata-rata pasien yang sudah kita lakukan liposuction, saat dia sadar dia nggak akan mengeluh sakit. Kenapa? Karena masih ada efek cairan tumesen atau cairan baalnya. Mhm. Nah, pasien mulai merasakan pegel-pegel, jadi bukan sensasi seperti kayak di sayat-sayat, enggak. Kayak pegel-pegel itu biasa setelah 1-2 hari justru, setelah efek cairan tumesannya berkurang. Nah, cuma kalau untuk di double chin, kita hanya memberikan obatnya tuh seperti obat sakit gigi, Dok, yang kayak Cataflam. Jadi bukan obat yang dosis tinggi juga. Karena memang tidak sebegitu nyerinya, gitu. Iya. Apalagi sayatannya kan kecil. Oke. Jadi Gitu. tindakannya sangat aman karena yang mengerjakan adalah expert di bidangnya dan pastinya tadi ada masa recovery ya dok ya, Ya, betul. yang kita perlu tunggu sampai tadi kata Dr. Steven bahwa 4-6 minggu itulah hasil-hasil yang selalu kita idam-idamkan ya. Kak Citra masih ada pertanyaan lagi? Oke, dok, biasanya kombinasi apa yang paling sering direkomendasikan misalnya dengan tadi dokter katakan apakah usia tertentu itu harus dengan skin tightening seperti itu gitu dok? Karena rata-rata kan juga maaf ya dok ya, yang secara finansial itu biasanya kan sudah bukan kecuali dapat sponsor dari orang tua ya dok ya, biasanya yang sudah lebih usianya matur gitu ya dok ya. Nah itu seperti apa dok? Nah sebetulnya kalau pasien dengan kondisi yang kulitnya nggak terlalu bergelambir dok, sedang lah misalnya di usia 30-an, tapi lemak pipinya cukup besar, nah itu kita bisa aja tadi lakukan liposuction atau buccal fat. Nah nanti saat kulit yang sedikit kendur, itu bisa dengan thread lift sebetulnya. Nah, kita di sini kan juga ada Dr. David yang jago melakukan thread lift ya dok ya. Nah, itu thread lift masih ada tempatnya untuk area-area yang memang saggingnya tidak terlalu kendur sekali, yang memang tidak pengen ada sayatan yang besar, hanya sayatan titik-titik kecil aja, recovery cepat, itu bisa dikombinasikan dengan thread lift sebetulnya dok. Iya, dok, kalau dokter tadi menyarankan thread lift atau maafin, apakah juga menyarankan setelah tindakan tadi dok ya, orang pengen lebih tightening itu dengan device yang lain yang sekarang lagi booming dok? Device sebetulnya bisa-bisa aja dok, cuma mengganggu nggak? Kalau misalnya liposuction baiknya kalau kita mau pakai device itu selama sampai 6 minggu sih dok. Setelah 6 minggu itu baru boleh dilakukan device ya dok? Iya betul. Tapi kalau semuanya tadi dokter untuk yang elastisitinya sudah nggak bagus ya dok ya, karena faktor usia, thread lift masih lebih dianjurkan ya dok ya daripada penggunaan yang device. thread lift yang sedang ya dok. Thread lift itu menurut saya akan lebih signifikan dibandingkan device. Karena thread lift itu memang ada bendanya, ada benang bergeriginya itu yang memang dicancang ditarik, pasti lebih signifikan. Kalau device kan ya mungkin kita make itu kan nggak biasa langsung signifikan dok. Kita tunggu efek panasnya, tunggu efek secondary contraction-nya itu bisa sampai 3-6 bulan bahkan sampai dia benar-benar, dan saat dia narik pun nggak akan signifikan sekali. Biasa tadi saya bilang mungkin 10-15% kayak gitu. Jadi memang lebih baik kombinasi dengan thread. Kalau memang udah sagging sekali ya lakukan facelift kayak gitu. Oke. Dok, saya memang kita bicaranya untuk ini ya dok ya, area-area tertentu nih dok gitu, yang saya juga kadang-kala sama dokter gitu kan, beberapa kali kan juga saya konsultasi ya kepada ya sejawat yang ingin melakukan tindakan-tindakan yang lain. Itu kadang-kala kita problemnya cuma area sebabnya bawah mata gitu dok ya, tapi dokter bisa kadang-kala pada saat melihat pasien itu melakukan atau suggest-nya kepada tindakan-tindakan yang lebih karena usia-usia kalau teman-teman saya kan rata-rata sudah di atas 50 ya dok ya, atau masih 40 sekian lah ya, belum mencapai 50. Itu dokter bisa memberikan suggest bahwa ini masih bisa dengan tindakan kalau blade paro yang bawah nih ya dok ya, dokter masih bisa untuk kayak suruhnya kita lifting. Kadang-kala kan juga masalah yang blade paro ini bukan cuma mata yang eye bag ya dok ya, ada mata yang betul-betul kayak cekung seperti itu ya dok. Nah apakah pada saat yang kayak suruhnya dokter itu lakukan untuk mata yang cekung juga bisa diisi dengan
masalah ya fat gini Bisa dok. bisa juga. Bisa. Jadi eh, mata panda, mata cekung, mata berkantung tuh beda-beda sebetulnya dok. Oke. Cuma orang selalu bilang kantong mata. Nah, kantong mata itu sebenarnya secara definisi memang ada tonjolan area bawah dengan isinya lemak yang mengendur atau yang berlebih. Nah, itu tadi bisa kalau memang problemnya itu, lemaknya itu kalau misalnya besar sekali, memang kita buang dikit, sisanya kita isi area tear through-nya, cekung pakai lemak itu sendiri. Tapi kalau lemaknya sedang, biasanya kita nggak buang sama sekali dok. Justru lemaknya kita pindahin ke sini, melalui sayatan yang blefaroplasty bawah, terus otot pipinya ditarik kayak gini. Jadi dia naik secara pipinya. Smile-nya berkurang, pipinya naik. Cuma area bawah memang tidak berkurang. Itu memang kalau mau kenceng signifikan facelift. Tapi kalau pasiennya hanya keluhannya matanya kosong atau cekung atau mata panda yang hitam, kulitnya hitam, itu bisa kita lakukan dengan fat. Nah, mata cekungnya itu diisi dengan fat untuk ngisi volume. Terus warna kulit gelapnya, nah ini paling susah menurut saya warna kulit gelap Ya, dok. betul. Warna kulit gelap itu kan penyebabnya adalah secara perteorian itu kulitnya tipis sebetulnya dok. Kulit yang tipis, di bawahnya kan ada otot orbicularis. Nah, kalau kita sering banyak main HP, gadget, otot itu tuh kontraksinya akan lebih banyak, aliran darah banyak di situ. Makanya gambaran warna darah kebiruan otot itu tercermin dari kulitnya yang gelap. Nah, jadi masalah apa? Masalahnya kulitnya yang terlalu tipis sebetulnya area sini. Nah, gimana cara kita meningkatkan kekebalan kulit? Secara teori, secara penelitian paling baik itu dengan nanofat atau fat transfer nano atau SPF itu akan mempertebal kualitas kulit. Itu dengan cara tadi hanya lemaknya kita ambil, selain diisi yang cekung, itu juga diisi permukaan kulitnya supaya kulitnya menebal. Tapi kalau teman-teman hanya masalahnya mata panda yang tidak cekung, benar-benar warnanya gelap aja, klinisnya juga bisa dengan terapi yang mini invasif itu dengan PRP aja dok. Itu juga bisa tuh PRP kita suntikan di bawah permukaan kulitnya, itu akan jauh mencerahkan. Oke. Gitu. Oke, karena dok kita kan kadangkala kalau semuanya masalah mata panda ya dok ya, mata panda, terus ya itu tadi kata dokter di lingkaran mata itu seperti ada area yang menggelap gitu dok ya. Kan kadangkala suka karena ini dok ya, bisa terjadi itu katanya karena faktor keturunan ya dok ya. Iya betul, Nah, itu jadi bisa sekali. pada saat mau mengkoreksi tuh kayaknya nggak mungkin ini karena udah ini sih karena keluarga saya rata-rata ini ya dok ya gitu istilahnya untuk ras-ras tertentu ya gitu. Nah itu udah kayak pasrah aja, giliran mau sudah merubah penampilan ngerasa ini benar-benar terganggu, baru harusnya berkonsultasi tuh teman-teman. Jadi jangan pasrah sama bahwa itu adalah faktor keturunan aja Iya, dok ya. betul. Jadi tadi dokter Steven mengatakan juga maksudnya perilaku sehat kita terhadap bagaimana bijaknya kita menggunakan gadget dan Iya. lain-lain itu sangat berpengaruh ya dok Betul ya. dok, betul. Sangat berpengaruh. Sangat ngaruh dok. Oke, dok kira-kira nih dok, pada kondisi apa yang justru sama dokter tuh tidak disarankan dok? Untuk yang tadi kadang-kala orangnya maksa dan memang tidak tepat untuk dilakukan tindakan secara surgery. Oke, yang pertama secara usia itu belum matang dok. Jadi misalnya usia 14 tahun, itu banyak dok sekarang 14-15 tahun. Secara pengambilan keputusan belum matang, atau dia hanya ngeliat, ini fotonya gini, saya mau foto sama artis saya, itu biasanya kita tidak melakukan surgery. Karena secara emosional belum matang. Yang kedua, kalau memang secara ekspektasinya itu tidak sesuai atau berlebihan sekali dok. Nggak realistis ya dok? Ya, nggak realistis. Itu juga sebaiknya kita tidak melakukan. Atau pasien-pasien memang ada kelainan body dysmorphic disorder. Jadi, sudah bagus tapi dia akan selalu merasa kurang. Dan di situ dokter bedah plastik harus mengatakan stop, kamu melakukan ini malah nggak akan bagus. Semakin melakukan ini makin aneh. Kalau terlihat ada seseorang dioperasi plastik, hidungnya bagus nih, lama lagi bibir dan segala macam, ujungnya nggak keruan wajahnya. Nah itu juga salah satu yang memang sebaiknya kita tidak memaksakan untuk melakukan. Jadi betul-betul sesuai dengan apa yang pasiennya butuhkan. Dan tidak jarang kalau misalnya contoh pasien pengen operasi yang A atau B atau hidungnya pengen tinggi sekali. Kalau saya ngerasa akan jelek, lebih baik saya kasih tahu ke pasiennya, kamu akan melakukan ini akan hasilnya nggak bagus loh. Lebih baik kamu nggak dioperasi. Atau kalau pasien mau masalah operasi, ya memang dia akan ke dokter bedah plastik lain dok. Nah disitulah dokter bedah plastik harus ngasih rambu-rambu atau guide. Dimana tidak semua dilakukan
gitu, karena nanti malah nggak proporsional gitu dok. Itu berarti ya dok ya, segala sesuatunya konsultasi itu lebih utama, dan ini yang kelebihannya dari dokter Steven. Jadi waktu itu kan pernah ya dok ya, ada sejawat juga ya dok ya, yang konsultasi ke dokter, dan memang bukan ekspektasi tapi di luar daripada keinginannya, walaupun secara usia juga sudah matur ya dok ya. Kalau semamanya dia karena keinginan orang lain, itu juga salah satu ya dok ya. Jadi kira-kira dok, kalau sebenarnya kayak tadi bukan karena keinginan saya, tapi karena keinginan daripada seumpamanya pasangan hidup saya, itu juga sangat membuat apa kira-kira dokter, yang dokter merasa bahwa nanti pasiennya tidak akan merasa kayak apa dok, mungkin di luar ekspektasinya dia, itu dokter menyarankan untuk berpikir ulang itu atas dasar apa dok? Nah sebelum gini, contoh beberapa orang yang paling sering ya dok, itu kan diselingkuhi pasangannya. Jadi ada misalnya contoh lah, pasangan sudah usia 45, ternyata pasangannya selingkuh dengan yang masih muda 20 tahun. Itu kan secara usia ya mungkin masih kencang dan masih lain-lain tuh. Nah pasien ini dia merasa saya mesti surgery supaya pasangan saya balik. Jadi setelah dia melakukan surgery, walaupun hasilnya bagus, pasangannya belum tentu balik dok. Karena masalah pasangan selingkuh kan bukan hanya penampilan ya, masalah komunikasi dan lain-lain. Nah itu adalah salah satu yang memang harus kita kasih tahu nih ke pasiennya. Seringkali hasilnya udah bagus, dia tetap ngerasa nggak bagus nih. Kenapa nggak bagus? Saya udah operasi, pasangan saya tetap nggak balik ke saya. Nah itu lebih ke masalah psikis dan masalah tadi dok. Yang baiknya kalau kamu motivasinya, kamu bilang, pasangan saya selingkuh, saya pengen gini nih. Nah itu hati-hati juga tuh dok. Iya dok. Ini memang mau nggak mau ya dok ya, karena tindakan yang dilakukan oleh dokter Steven sebagai dokter spesialis bedah, plastik, rekonstruktif, estetik, ini nggak mudah ya dok untuk bisa meyakinkan yang udah percaya sama dokter bahwa semua hal yang sudah dilakukan dengan tindakan yang sebagaimana atau hasil yang sebagaimana, estetik juga gitu. Tapi segala situasinya ini sangat manusiawi ya dok ya. Harus dikomunikasikan terlebih dahulu, harus kita saling trust ya dok ya. Dimana pasien dan dokter ini saling punya kepercayaan bahwa semua yang dilakukan itu, kalau di saya sih dok, kadangkala jangan sampai kita menyesal di kemudian hari ya. Mungkin itu ya yang sangat dokter ini ya tanamkan bagaimana kepada pasien-pasien dokter ya. Saya rasa dokter Steven, kalau saya lihat memang apa dok, sisi manusiawi kita, bukan ngomong gini ya dok ya, sulit saya pakai bahasanya supaya tidak mengatakan sisi manusiawinya, itu benar-benar sangat bersahabat sahabat Indonesia. Akan diberikan penjelasan sedemikiannya sama dokter Steven. Saya lihat dokter Steven juga kalau konsultasi detail ya dok ya, dan sangat-sangat memang individual sekali terhadap kebutuhan kita. Apalagi tindakan-tindakan, dokter maafin ada stigma bahwa tindakan-tindakan yang melalui tindakan operatif ini atau operasi ini kan juga harus punya budget-budget yang harus dipertimbangkan ya dok ya. Oke, boleh dok, ada pertanyaan dulu dok. Baik, saya aja ya dok ya yang membacakannya. Mudah-mudahan ini pertanyaan yang dibuat karena sama Kak Citra ini bisa dapat insight, atau teman-teman semua bisa ngejawab. Apa yang harus dilakukan untuk membantu recovery setelah liposuction double chin? Ini jawabannya nggak usah ini teman-teman, ini sudah ada pilihannya. A, dibiarkan saja setelah tindakan, atau B, menggunakan korset wajah. Yuk jawab. Ini tadi jelas banget karena ini adalah alat bantu yang akan mempercepat tadi proses penyembuhan, juga mempercepat ya dok ya. Betul. Terus yang kedua tadi dokter Steven bilang bahwa itu adalah salah satu yang bisa memfiksasi ya dok ya, membuat gerakan-gerakan juga mobilisasinya mungkin juga jadinya lebih baik lagi ya dok. Dan kulitnya tidak kendur dok. Dan tadi iya betul. Karena apa yang sudah dilakukan tindakan ini harus ada pengencangan ya dok ya, dengan menggunakan apa ya. Jadi apa yang harus dilakukan, dibiarin aja, atau B, menggunakan korset wajah. Udah? Oke. Terima kasih berarti menyimak ya kakak. Lalu yang pertanyaan yang kedua adalah berapa lama waktu recovery setelah tindakan liposuction pipi? 4-6 minggu atau 3 bulan? Gampang kan? Tadi dokter Steven sudah menjelaskan.
berapa lama waktu recovery-nya atau waktu penyembuhannya setelah tindakan liposuction pipi. Sebetulnya sama ya dok ya, liposuction pipi, kan pipi, liposuction untuk yang double chin, gitu ya dok, atau liposuction semua yang dilakukan dokter, liposuction lengan, paha ya dok ya untuk area-area tertentu, itu sama ya? Kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama. Udah ada yang bisa menjawab? Nah, jawabannya 4-6 minggu ya. Setelah melakukan buccal fight, prosedur yang bisa dilakukan sesuai rekomendasi dari dokter adalah tadi yang ada di klinik utama Lination yang dilakukan oleh dokter yang juga berkompeten ya. A. Thread lift atau laser CO2. Pasti bisa semua yang jawab ya. Karena ini biasanya kalau buccal fat ini kita butuh tightening ya dok ya. Butuh untuk pengencangan wajah. Biasanya pakai apa ya tindakannya. Oke, semuanya sudah bisa jawab. Nah, Dr. Steven, saya masih ada yang mau saya tanyakan. Bagaimana memastikan tindakan ini, dokter, kepada pasien dokter bahwa tindakan ini aman dan hasilnya bisa tadi dokter bilang tadi tahan lamanya tuh lewatin durasi semuanya setahun, 2 tahun atau berapa lamanya menurut Dr. Steven bagaimana? Oke, kalau pertama kali pasien harus konsultasi dulu dan diperiksa dok. Nah teman-teman harus hati-hati nih, banyak sekarang makelar-makelar yang operasi-operasi bahkan pasien nggak ketemu dokter langsung di ruangan operasi, nggak sempat konsultasi, nggak sempat mengutarakan masalah keinginan apa langsung dioperasi. Nah itu sangat-sangat dihindari. Ya. Yang kedua, setelah di konsultasi, biasanya kita akan melakukan pengecekan lab dok. Lab atau rekam jantung, kita memastikan operasi ini adalah operasi yang dilakukan secara aman. Jadi kalau memang pasien ada gangguan irama, ada darah encer, atau ada gangguan gula darah, itu kita udah tahu sebelumnya, dan itu bisa kita prepare dengan baik. Nah, jadi penting untuk orang yang mau operasi, jangan sembarangan datang operasi saat itu juga. Dok, sorry, takut lupa. Walaupun ini pada usia-usia muda, atau usia yang sudah seperti saya, yang bersiko aja dokter lakukan? Usia muda juga tetap saya cek dok. Karena seperti itu, mungkin kalau dokter pernah dengar ada tindakan-tindakan yang influencer yang usia baru 20-an tahun meninggal, itu kan masih muda. Nah, jadi kita nggak pernah tahu kondisi tubuh kita. Kita nggak pernah tahu kita ada gangguan irama jantung kalau kita nggak pernah ngecek dok. Kayak gitu. Jadi sebaiknya prosedur itu tidak dilewati. Kita nggak pernah tahu apesnya kapan ya dok. Nah, terus untuk long lastingnya itu disesuaikan dengan keluhan pasien tadi. Kalau memang ada kulit kendurnya atau ada lemak di bawah ototnya, ya kita harus menargetkan dengan masalah pasien saat itu. Masalah pasien dengan prosedur operasi yang tidak tepat, hasilnya biasanya nggak hasilnya bagus dan tidak akan long lasting biasanya dok kayak gitu. Oke. Mudah-mudahan ini juga memberikan insight ya kepada teman-teman semua. Dok, ini banyak banget kalau saya lihat. Biasanya kalau yang live gitu dok ya, dengan dokter bedah ini pertanyaannya seperti ini. Dok, pertanyaan yang sering banget muncul dari pasien dan viewersnya, apakah lemak bisa kembali setelah liposuction? Nah, pertanyaan bagus dok. Jadi lemak yang sudah, waktu kita liposuction, itu kita tidak mengambil 100% lemaknya sampai habis hanya lapisan kulit tipis dan otot. Lemak itu tetap harus disisain sebagai bantalan kulit. Supaya apa? Supaya kulitnya bentuknya nggak kayak gerenjel-gerenjelan atau kayak kering kayak gitu. Jadi kita sisain selapis tipis. Nah, lemak yang sudah diambil itu akan menjadi jaringan parut. Dia tidak akan lemak, tidak akan masuk ke sana lagi. Cuma untuk area-area lemak yang tidak diambil pada saat teman-teman terjadi kenaikan berat badan yang signifikan, dia akan lebih banyak nyebar ke sana tuh. Nah, paling yang sedikit menebal itu adalah lemak permukaan kulit yang sedikit nebal, tapi nggak akan terlalu yang signifikan heboh banget gitu. Oke, terima kasih jawabannya dok. Ini closing statement dokter. Sebagai penutup dokter, apa pesan penting untuk dokter? Tentunya kepada ya sekarang udah tahu semuanya bahwa kalau tindakan kepada dokter bedah plastik tuh udah senjata pamungkas dok. Ya, karena semua tadi treatment yang pakai device itu udah dicoba semuanya. Dan kira-kira dokter, masyarakat tuh tidak salah memilih tindakan yang khususnya untuk tindakan-tindakan yang harus dokter lakukan sebagai ahli bedah plastik dokter. Kira-kira pesannya apa? Pesan yang pertama, pastikan kalau kamu mau konsultasi itu ke orang yang kompeten dok, ke dokter bedah plastik. Kliniknya juga jelas, kliniknya semua terdaftar. Nah, yang kedua, sebelum kamu periksa itu, saat kamu konsultasi, kamu utarakan keinginanmu apa. Kira-kira dokter bedah plastiknya
bisa menjelaskan, nggak bisa mencapai nggak apa yang kamu inginkan. Kalau misalnya ekspektasimu terlalu berlebihan, dokternya tidak bisa, lebih baik tidak dilakukan. Oke. Terus sama yang terakhir, safety paling penting, jangan tergiur harga murah ya dok. Iya. Karena betul, banyak betul. sekali sekarang iklan-iklan klinik yang tidak berlisensi, yang mengerjakan bukan dokter bedah plastik, atau bahkan dokter-dokter asing yang memang tidak ada lisensinya atau kompetennya. Terus juga yang bahaya ini adalah pasca operasinya nih dok. Kalau memang terjadi kenapa-napa, itu akan sangat membahayakan buat pasien, akan sangat merugikan. Jadi jangan tergiur dengan harga-harga yang nggak jelas. Kita nggak pernah tahu sterilnya, menggunakan benang lainnya apakah sesuai dengan standar atau tidak gitu dok. Oke. Tadi dokter memang betul ya dok. Untuk sekarang tuh promosi-promosi kadangkala itu maafin bahasa yang paling mungkin nggak nyaman kalau kita katakan itu adalah gila-gilaan ya dok. Iya betul dok. Nah itu dia, jadi mudah-mudahan closing statement Dr. Steven tadi itu menggugah rasa kita teman-teman semuanya, walaupun kita sendiri juga di sini sedang promo dok. Kita cuma tinggal 4 hari promo, itu dilakukan oleh Dr. Steven Narmada SPBP RE ya. Jadi teman-teman harus yakin kita bukan karena ugal-ugalan, karena kami memohon kepada Dr. Steven ya gitu di bulan Desember kemarin ada apresiasi untuk teman-teman semuanya. Yuk cepet ambil promonya, dan untuk yang dapat hari ini boleh siapa yang pemenangnya yang khusus untuk dapat ini Kak Andra. Baik, terima kasih. Nah ini dia untuk konsul dokter tuh baru nih ya Kak Slesi Rose. Oke. Slesi Rose, kakak datang free konsul bedah plastik. Ini pasti kakak ikut acara ini tertarik ya. Dan mudah-mudahan tadi dapat edukasi yang baik, dan juga teman-teman hati-hati tadi jangan sampai kita menentukan langkah yang salah. Jadi langkah yang tepat kalau udah kepingin itu tindakan operatif harus sama yang ahlinya, harus sama Dr. Steven. Jadi selamat ya Kak Slesi Rose. Lalu ini Kak Cicima adalah voucher gift yang ini Kakak Cicima. Ini boleh untuk seluruh treatment atau konsultasi yang ada di Klinik Utama Lination ya, khususnya untuk treatment ya Kakak Cicima. r_picture.id gift voucher juga 50.000 kakak, boleh datang ke klinik, dan kakak ini bisa 2 minggu ya jaraknya ya Kak Andra, ini 2 minggu. Oke. Lalu pertanyaan terbaik Puspita 18 itu dapat free, ini dia facial wash ya, pokoknya all skin type. Dan untuk Kak JPG 5452 free sama facial wash all skin type. Baik Dr. Steven. Baik dok. Terima kasih dokter. Terima kasih. Waktunya sangat berharga sekali buat kita semuanya, buat sahabat Lination. Jadi sahabat Lination, kunci hasil yang indah dan aman itu bukan hanya pada tindakannya, tapi pada diagnosis yang tepat dan tentunya dokter yang berkompeten. Terima kasih sekali lagi Dr. Terima kasih Steven. dok. Terima kasih sahabat Dan Lination. pastinya Dr. Steven hari ini juga tetap praktek ya? Ya, betul dok. Oke, ini boleh diambil kakak dan boleh hubungi CS kami. Promonya ingat ya, cuma sampai tanggal 14 Februari 2026. Nggak usah spill harganya, kembali lagi nanti teman-teman cek di IG-nya Lination. Bye-bye, salam sehat.